Dikarya masih ya? Sudah. Dikarya mana? Sudah. Dikarya. Baik, sidang dikarya dibuka dan tertutup dulu. Dikarya yang mana? Dikarya? Betul Bu Dikarya? Ya. Kamu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada saat kuliah tolong membaca pledoi yang singkat ya, jangan semua dibaca. Saya berpegang. Baik, siap Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia untuk dianggap telah dibacakan sebagian. Nota pembelaan dalam perkara tindak pidana khusus nomor perkara 171/Pidsus/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Dika Arya bin Suryana. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta saudara terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Di hadapan kita telah duduk seorang pemuda berusia 19 tahun yang menjadi harapan orang tua dan keluarganya. Saudara terdakwa yang kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah karena tinggal terpisah oleh ayahnya sejak saudara terdakwa masih kecil, menjadikan saudara terdakwa tumbuh menjadi anak yang kurang kasih sayang. Hanya ibunya yang menjadi sosok orang tua bagi saudara terdakwa dan mendidiknya hingga saudara terdakwa telah lulus sekolah saat ini. Sehingga saudara terdakwa lah yang menjadi harapan dan tumpuan bagi ibunya, menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tetapi yang terjadi saat ini, masa depan saudara terdakwa hancur dengan terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Sungguh tidak dapat dibayangkan jika hal ini terjadi pada keluarga kita sendiri, bahwa terdakwa harus menanggung tuntutan pidana yang sebenarnya tidak ia kehendaki sendiri, melainkan atas kehendak dari korban juga. Namun semuanya telah terjadi. Dika Arya harus berjuang untuk nasibnya. Tidak ada yang dapat ia lakukan. Yang dapat ia lakukan hanyalah memohon keadilan pada Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah menjadi fakta persidangan yang berasal dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadapkan di muka persidangan, semuanya diakui secara tegas oleh terdakwa. Namun, yang kami patut garis bawahi adalah unsur niat dalam perkara tersebut tidak lahir dan berasal dari dalam diri terdakwa secara murni, melainkan muncul dari teman-teman terdakwa juga. Kekurangan perhatian dan bimbingan orang tua merupakan salah satu penyebab terdakwa tidak dapat mengontrol pergaulannya dan tidak dapat memilih pertemanan yang sehat. Ada beberapa hal yang harus kami ungkapkan dalam kesimpulan ini dengan tujuan agar majelis hakim memeriksa perkara dapat memutus perkara dengan sangat arif dan bijaksana, semata-mata menegakkan keadilan sekaligus mementingkan kehidupan terdakwa sebagai anak bangsa yang masih memiliki cita-cita dan harapan hidup yang sejahtera. Majelis Hakim yang mulia serta saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam muka persidangan dan penilaian secara hukum yang diberikan, kami selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan atau tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara atas nama terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di dalam persidangan dan juga memperhatikan aspek yang melatar belakangi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan juga korban. Atas dasar demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia permohonan sebagai berikut. Memohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya. Yang kedua, terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa masih dalam usia produktif, generasi emas bangsa dan masih perlu bimbingan dan pengajaran yang wajar. Kami, tim penasihat hukum terdakwa, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap terdakwa sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Hukuman yang akan diberikan akan memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya dan memiliki dampak jera terhadap terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Namun dipertimbangkan pula bahwa terdakwa yang masih dalam usia produktif masih dapat memperbaiki kehidupannya, serta terdakwa pun bisa kembali mencari nafkah atau bekerja sebagaimana sebelumnya. Atau apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara ini kami sampaikan terima kasih. Demikian nota pembelaan ini kami bacakan pada tanggal 12 Mei 2022.
Baik, demikian ya. Karya sama juga apa yang kamu sampaikan? Ya, sama ya. Sama ya, mohon keringanan ya. Baik. Dari Jason? Kami tetap ada keputusan yang mulia. Kita ada keputusan ya. Berarti ada keputusan ya. Sebentar ya. Ini ancaman berapa? 13 tahun. 13 tahun. Ancaman dari jaksa penuntut umum atau dari undang-undang Pak? Yang undang-undang. Undang-undang. Undang. 20. 20 ya? 20 ya Bang? Kurang lebih 15 tahun. Tuntutannya 13 tahun nih. Maksud saya Kali sebelum awal Juni Putusan tanggal 2 ya? 2 Putusan tanggal 2 Juni. Juni